Pengertian. Hai, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kas dan setara kas. Yang pertama, yang dimaksud dengan kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam membiayai kegiatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan siap dikonversi menjadi kas dan bebas dari risiko perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan jangka investasinya kurang dari 3 bulan atau 3 bulan. Unsur-unsur kas dan setara kas. Unsur-unsur kas dan setara kas yang pertama ada rekening kas umum negara di Bank Indonesia, yang kedua rekening pemerintah lainnya, yang ketiga rekening kas di KPPN, yang keempat kas di bendahara pengeluaran. Lalu yang kelima ada kas di bendahara penerimaan, yang keenam kas lainnya di bendahara pengeluaran, yang ketujuh setara kas, dan yang terakhir adalah kas pada BLU. Berdasarkan unit pengelolanya, kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, terdiri dari rekening kas umum negara di Bank Indonesia, kas pemerintah lainnya, kas pada rekening di Bank Persepsi, dan yang terakhir ada rekening khusus. Sementara, kas dan setara kas yang dikelola oleh Kementerian Negara atau lembaga ada yang pertama, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas pada BLU, dan yang terakhir adalah kas lainnya yang dikelola oleh Kementerian Negara atau lembaga. Pengakuan dan pengukuran. Halo adik-adik, bertemu dengan saya Uncle John. Saya adalah seorang akuntan di salah satu kantor akuntan publik di Jakarta. Saya sering ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di berbagai sektor pada perusahaan swasta maupun negeri. Pada saat pertama kali bekerja, saya selalu bingung bagaimana cara pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas. Hingga saya menemukan jawabannya pada SAP. Kas dan setara kas diakui saat memenuhi syarat. Yang pertama, memenuhi definisi kas dan setara kas. Yang kedua, penguasaan dan kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah. Cara pengukuran kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam rupiah, dan jika terdapat saldo kas dalam valuta asing, maka nilainya disajikan di neraca berdasarkan nilai translasi falas tersebut kepada rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam neraca dalam kelompok aset lancar sebesar nilai nominal. Penyajiannya dapat dilihat sebagai contoh berikut. Transaksi kas dan setara kas juga disajikan dalam laporan arus kas oleh KPPN dan Satker BLU. Pada LKPP, laporan arus kas disajikan secara khusus pada kebijakan pelaporan keuangan. Oh iya, perlu diperhatikan juga bahwa saldo kas dan setara kas dalam LAK harus sama ya dengan saldo kas dan setara kas dalam neraca. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam CALK, entitas pemerintah itu mengungkapkan yang pertama, ada kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Terus penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah. Yang ketiga, ada rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan. Yang keempat, ada kas di bendahara pengeluaran yang mencangkup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Yang kelima, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya juga perlu diungkapkan dalam CLK bila ada selisih kas dan rincian setara kas termasuk jenis dan jangka. Kas dan setara kas PKL adalah kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Jenis kas PKL itu ada 4. Yang pertama, kas di bendahara penerimaan. Contohnya yaitu transaksi dana pihak ketiga dan utang pajak bendahara penerimaan yang belum disetor. Yang kedua yaitu kas di bendahara pengeluaran.
merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh Benlu yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian, lembaga, satuan kerja. Yang ketiga yaitu kas pada BLU. Contohnya bisa kalian lihat di layar. Dan adapun contoh dana kas BLU yang bukan milik BLU antara lain dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, dan uang muka pasien rumah sakit. Nah, kalau kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN, dia dicatatnya sebagai aset lainnya ya. Yang keempat yaitu kas lainnya yang dikelola oleh KL. Contohnya itu pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak. Itu merupakan contoh kas lainnya dalam Benlu. Dan contoh-contoh lainnya seperti yang kalian bisa lihat di layar. Nah, dalam hal kas dan setara kas lainnya dikelola oleh KL, teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas lainnya, melainkan diakui sebagai aset lainnya. Berikut merupakan jurnal pembentukan UP dalam Kementerian Lembaga. Jurnal pengembalian UP adalah sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat pendapatan dan pendapatan pajak yang belum disetor oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran itu sama ya, yaitu hanya dicatat pada buku besar akruhal. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah kas dan setara kas di BUN. Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan kas dan setara kas di pemerintah pusat dilaksanakan oleh SA-BUN, lebih tepatnya adalah oleh SIAP. Lalu definisi SIAP sendiri itu adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN. Berikut adalah kerangka umum SIAP. SIAP dilaksanakan oleh BUN beserta instansi vertikal di bawahnya, yaitu pertama, KPPN selaku UAK BUN daerah, kedua, Kanwil DJPBN selaku UAK Kabun Kanwil, yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAK BUN Pusat, dan yang terakhir DJPBN CEKI Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAP BUN AP. Materi terakhir dari SIAP yaitu adalah penyusunan laporan keuangan pada SIAP. SIAP dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kuasa BUN dengan menggunakan aplikasi SPAN. Laporan keuangan SIAP disampaikan secara berjenjang, paling sedikit terdiri atas neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jurnal standar pada kuasa BUN atau pada SIAP. Berikut ini adalah jurnal transaksi realisasi penerimaan kas pada SIAP atau pada kuasa BUN. Penerimaan kas meliputi realisasi pendapatan dan juga realisasi atas penerimaan pembiayaan. Kemudian berikut ini adalah jurnal transaksi pengeluaran kas yang dicatat oleh SIAP atau oleh kuasa BUN. Pengeluaran kas meliputi realisasi belanja dan juga realisasi pengeluaran pembiayaan. Selain atas jurnal transaksi realisasi, kuasa BUN juga akan mencatat jurnal transaksi transitoris atas penerimaan PFK seperti berikut ini. Kemudian berikut ini adalah jurnal yang akan dicatat oleh SIAP atas transaksi transitoris pengeluaran PFK. Terakhir, kuasa BUN atau SIAP akan mencatat jurnal terkait penerimaan dan pengeluaran mengenai pemindahan bukuan atau kiriman uang.